saya dengar-dengar tadi abang ngomong itu kayaknya abang nih Ganjar. Kita rasional aja loh ya. Itu juga calon yang kuat, Iya. Anies juga kuat. Iya. Jadi yang lain-lain juga Sandiaga Uno saya kira 2024 ini adalah pertarungan orang muda, Orang muda. juga pertarungan para pelatih. ya itu benar. Serius, it's me. Canda, it's the real me. Obrolan serius, tak lupa bercanda. Obras, obrolan asal, tapi nonjol, akal sehat. Bersama saya, Bobi Triadi. Senyumin aja. Oke, selamat datang kembali di Komat Kamit, Obras, obrolan asal, tapi nonjok, akal sehat. Nah, kali ini saya kehadiran dua orang tamu yang hebat-hebat, senior-senior, tokoh-tokoh, aktivis senior. Ada Bang Palar Batubara. Mantap. Kolkrek. Ini kita harus hormat deh, ya kan? Harus hormat. Kalau nggak bisa kualat kita kalau nggak hormat. Aktivis senior, politisi, tokoh, apa lagi Bang? Wah udah semua. Udah semua Bang. Bisa domba ya. Kemudian ada Pak Pasak Suardika, Gede Pasak Suardika. Kita manggilnya Beli aja deh, biar lebih enak, biar lebih akrab. Ya, manggilnya Jadi Beli. kalau digabung jadi kaya, beli bank. Oh iya. Beli bang. Iya benar. Bang kita beli semua nih. Bang, Ya. ini kita hari ini bicara santai aja Bang. Iya. Kan? Ini umur abang pasti udah di atas 70-an nih, kalau saya lihat. Ya puji Tuhan di 72 lah sebentar lagi Agustus. Tapi seger Bang. Masih seger Bang. Oh iya dong, harus dong. Ya kan? Kalau sekarang coba tokoh-tokoh politik sekarang, yang aktivis-aktivis yang 98 aja lah Bang. Udah. Aktivis 98 sekarang udah kelihatan tuanya, udah kelihatan Bang. Karena cita-citanya terlalu banyak. Nah, apa tips Abang? Ya kalau saya di Bob ya, saya kan udah mengalami mulai orde lama. Ya, Orde lama ya. Saya masih ingat dulu bagaimana pada waktu itu kita digembleng oleh Bung Karno di Istora dulu, Istana Olahraga dulu. ya, Jas merah, apa segala macam lah. Nah perubahan politik, saya juga aktif juga di Kesatuan Aksi waktu itu di SMA 9. Iya. Nah tahun 66. ya, Tapi karena kita waktu itu GSNI ya, jadi GSNI itu kan ininya ke KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Iya. Kalau biasanya kalau yang teman-teman dari ini ada ke KAPI yang P-nya 2. Jadi kita udah merasakan gemblengan itu sampai misalnya ke Orde Baru. Orde Baru kita lihat lagi kan. Orde Baru sebenarnya nggak bisa juga lepaskan daripada tokoh-tokoh yang ada di Orde Lama. ya, Motornya kan itu juga kan. iya, Kalau waktu itu Pak Harto juga menginginkan sebenarnya tokoh-tokoh yang punya power dan punya visi kenegaraan di Orde Lama. Pak Harto juga sebenarnya keinginannya itu. iya, Tidak ada satupun ya yang jadi pemimpin di negeri di dunia ini yang tidak menginginkan satu negaranya tidak akan maju. Berpikirnya kan berpikir gitu. iya, In the end-nya kemana-mana akhirnya yaitu sejarah kan. Iya, benar. Tapi kan pada hakikatnya apabila dia memimpin mulai pertama dia akan berusaha untuk memajukan bangsanya siapapun itu ya usulan. Makanya jangan terlalu lama, dibatasi lah, itu namanya bisa 2 kali presiden, bisa seperti itulah ya. Oh, Kalau bagus. sampai berkali-kali ya akhirnya seperti Deviasinya gitu. deviasinya nih, karena banyak Bisikan. yang paling apa tuh kalau gampang dilihat tuh anak-anak makin besar. ya, Yang tadinya kan naik motor, Ya. motor kecil. Awal memula mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Lama-lama megang mobil. Setelah itu udah pabrik mobil.
Jadi mogi kan, kan gitu tuh. Iya. Mogi kan harus beli bensin. Iya. Bensinnya kalau zaman dulu hanya premium, tapi kalau sekarang kan harus ada pertalite. Ganti lagi apa? Pertamina ganti yang lebih mahal, biar lebih kencang kan gitu. Berarti itu yang buat harus Oh iya, dibatasin Bang ya. itu satu dibatasi. Karena biar bagaimanapun manusia itu tidak bisa lepas juga dari keserakahan. Oke. Makanya you have to control yourself. Nah, disitulah kita perlu misalnya ada budaya, ada agama. Ini kan yang membuat apa kita ya nafsu kemanusiaan kita dibatasi. Kalau enggak mantap bos semua, lulus semua disikat ya kan gitu kan? Iya. Jadi apa rahasia Abang tuh awet muda? Jadi ya bang dari muda ya di dalam organisasi, mulai di organisasi pelajar kemahasiswaan, kita enjoy aja, kita nikmatin aja. Jadi kalau kita diberikan misalnya tanggung jawab, ya kita laksanakan aja tanggung jawab itu. Tapi ya jangan harapan ya tanggung jawab yang diberikan kepada Anda, tanggung jawab ini, nanti aku mah harus begini. Itu jadi beban, ya kan? Nah kalau Abang ngomong seperti itu, bicara itu, ya kan? Nah saya agak teringat nih sama Beli Pasek nih, ya kan? Artinya Beli Pasek ini tokoh politik yang saya kenal yang tidak terlalu peduli dengan jabatan, ya kan? Artinya pertemanan perjabatan lebih penting daripada jabatan. Artinya ya plong-plong aja. Beli Pasek juga umurnya udah 52 tapi masih segar. Masih segar. Nah, segar seperti beliau lah. kalau Beli Pasek terlalu banyak harapan, terlalu banyak menaruh ambisi ya. Nah, kalau Beli Pasek sendiri rahasianya apa, Bli? Saya kira justru saya sedang belajar dari beliau. Gimana? 72 masih energik, bisa nyetir sendiri, bahkan sampai lintas provinsi. Wah, bagi saya ini luar biasa nih. Hanya memang kalau saya lihat teman saya sendiri juga banyak ubannya lebih banyak walaupun usia lebih muda. Ini Beli pakai itu? Masih alami. Oh, ini alami, belum nggak pakai semir. Tidak pakai semir, jadi alami. Jadi ubannya paling sedikit di sini, dikit-dikit aja. Padahal ya Beli Pasek ini kegiatannya luar biasa. Bukan hanya di politik tapi di sosialnya juga luar biasa nih Bang. Beli Pasek ini punya sekolah gratis ya Beli ya. Orang nggak mampu. Untuk orang anak-anak gak mampu. Itu sekolah luar biasa sebenarnya. Bikin awet tuh Bang. Bikin awet dong. Semoga. Iya. Kalau rezeki lancar mungkin bikin awet, tapi kalau nggak lancar pusing. Tapi gini, kalau saya lihat kalau gitu ya, sebenarnya apa yang kita kontribusikan ke masyarakat, memang Tuhan itu adil, tidak akan dibuat susah, udah gitu aja. Iya itu, saya kira itu harus kita pegangan kita. Jadi kalau bilang Gusti Allah nggak sare lah, soal itu, dia lihat apa gitu. Jadi apa yang kau tanam itu pasti kau tuai. Tapi memang kita sebagai orang politik kadang-kadang memang pancingan untuk menjadi seorang ambisius itu keras. Itu di depan mata. Keras sekali. Merebut ini, keras sekali. Hanya memang harus kita nahan diri, saya kira benar. Sama dengan saya dulu itu ketika sudah di puncak sebagai ketua komisi 3. Kenapa kok ini lagi ya? Kan? Ada pilihan tetap di puncak itu atau menemani orang susah. Kok saya lebih senang menemani orang susah? Nah itu tadi. Udah, ini kita tinggal, kita menemani orang susah, tapi di situ saya tidak ada bahagia. Lebih berarti. Kenapa? Bisa menemani orang mencari keadilan. Supaya kita temani ketika orang pada meninggalkan itu. Ya justru. Ada human value yang kita dapat. Nah, sama dengan sekarang saya bikin sekolah untuk orang tidak mampu itu di Bali. Human value-nya banyak saya dapat. Karena hampir semua anak itu punya masalah. Dan masalahnya kalau kita dengar kadang-kadang bikin kita ternyuh. Benar, kadang-kadang kita sendiri, aduh ini anak-anak saya ini kok semua berbeda-beda. Misalnya nih ada salah satu anak saya itu dia SMA kelas 1 sekarang mau kelas 2. Dia waktu kecil itu sudah nyaris tidak ada karena dibuang oleh orang tuanya
di dalam dus. Ditumpungkan sama orang itu kemudian jadi orang tua angkatnya. Biar sekarang orang tua angkatnya sudah agak sakit-sakitan, nggak bisa lagi ini, dititipkan ke kita. Sama kita anggap anak juga sudah. Betapa anak ini dari di dalam dus sampai kemudian bisa ini, dia tetap survive. Saya senang sama anak ini, makanya saya doakan mereka, kalau kamu sukses nanti, orang tua kandungmu biar malu melihat kamu. Jadi itu. Tapi secara emosional kita merasa gembira berdekatan dengan mereka, walaupun kondisinya mereka susah. Ya susah nyari senang human value itu kan. Kalau mencari kesenangan dalam konteks hedonis gampang. Uang banyak, semua kita bisa lakukan. Istilahnya mau suka apa, ya, tapi belum tentu ujungnya baik. Ujungnya bisa masalah, ujungnya bisa sakit. Misalnya nih, minum minuman keras yang berlebih, otomatis bisa sakit. Atau melakukan pesta narkoba enak, tapi tidak ujungnya pidana. Biar banyak kesenangan yang hedonis yang Jadi bermasalah ya. Keseimbangan kehidupan. Iya, kalau Harmoni lah ya. Iya. kalau bicara politisi, sebenarnya politisi idaman itu seperti ini seharusnya. Artinya politisi itu bukan hanya memikirkan memperebutkan sesuatu posisi dan jabatan, tetapi bekerja untuk rakyat gitu, memberikan sesuatu buat rakyatnya. Kan itu sebenarnya polisi polisi. bukan hanya polisi kekuasaan. Iya, gitu. Saya kira harus begitu berpikirnya. Jadi karena kenapa sekarang seperti yang beli katakan tadi itu kan, banyak politisi gitu jaga di panggung lagi langsung Hilang. hilang kan itu. Karena dia harapannya besar kan. Dan dia melakukan sesuatu kadang-kadang yang tidak di rel sebagai politisi. Politisi itu kan sebenarnya adalah pekerjaan mulia. Benar. Karena Iya. politisi itu kerja mulia. Iya. Karena politisi itu bisa kalau politisi yang benar, Iya. kalau politisi yang ini, Dengan catatan itu, Pak. nah, dengan catatan. Kalau Sebenarnya yang disadari yang menyimpang. Iya. Yang benar nggak dilihat sekarang, Bang. Kalau Justru yang populer yang lagi yang bermasalah. Kalau politisi yang benar itu dia bisa melihat rakyat itu, bisa Ya. berbicara heart to heart, gitu kan? Kan kita Bukan uang bansosnya malah diambil ya. bukan. Uang anaknya diambil. Ya, iya, bukan begitu. Tapi berarti kalau bicara sosok pemimpin apa sama, Bang, kriterianya? Oh, harus. Jadi pemimpin itu sebenarnya dia harus mengerti denyutan rakyat itu. Benar. Bung Karno sebagai pemimpin kan dia ngerti itu sebenarnya kan. Iya. Dia datang ke Bandung, ke orang petani, ketemu si Maraen apa segala macam itu kan. Dan dari situ aspirasi dan inspirasinya terbentuk. Tapi kan kalau bicara Pak calon pemimpin ini datang ke petani, datang itu semua melakukan, Bang. Bawa kampanye, bawa kamera Ada rame-rame. gini kok, ada melakukan itu, ada yang melakukan ece-ece kalau orang beda. Dan banyak kan ece-ece. Iya, ece-ece ada Jadi dia. ada yang acting, ada yang action gitu ya. Iya, gitu. Jadi itu banyak ece-ece juga itu. Jadi makanya dia nggak kokoh, nggak kuat. Iya, Kalau iya, seorang pemimpin yang betul-betul berakar ini, dia kuat. Dia tidak akan misalnya melakukan korupsi, dia tidak akan melakukan hal-hal di luar aturan-aturan lain. Dia tidak akan itu. Kalau bisa kita lihat kok dari pemimpin-pemimpin politisi kita yang tua-tua zaman dulu ya. Iya. Ya karena saya di kelompok nasionalis ya. Ini kan saya banyak tuh. Mulai Pak Profesor Maliki, Pak Profesor Hadi, Ismeni, Suryadi di Gemini tuh yang di ujung. Wah. Kalau kita yang paling bawah. Ketemunya dari sana. Dia paling adu lah Pak Suryadi kan. Semua kan nggak pernah kita dengarin. Oh dia begini, dia lagi. Mereka bayangkan aja dulu ke DPR itu jalan kaki gimana DPR GR. Iya. Ya kan? Dan dia tidak berpikir, wah nanti saya dapat apa enggak sampai di DPR berbicara masalah rakyat, masalah ini. Itu kan tokoh-tokoh Islam juga kan begitu. Iya. Menjawab kan. Mereka tuh berpikir-pikir jernih gitu loh. Nah, kenapa nih, Bo? Ada satu yang saya kira kurang kita. Suddenly tiba-tiba dia jadi kita udah dia Lompatannya terlalu cepat. jauh gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dia pernah digodok di mahasiswa, di pelajar, di ini, jadi dia ada tahapan apa segala macam.
kita dulu anggota DPR nggak main-main loh. Walaupun pada waktu itu dari Golkar nggak gampang loh jadi di Golkar loh jadi anggota DPR. Ya persaingannya ketat. Waduh, persaingannya ketat. Jadi dilihat tuh, udah itu diperiksa lagi sama itu. Hah, ini Lexus. apa Lexus? Kan gitu ya. Ya saya kebetulan ya puji Tuhan sampai dua periode ya. Iya. Sampai saya mimpin fraksi juga kan. Nah itu kan kita nggak ini. Mereka di negara manapun apapun ada yang baik-baik kalau dia misalnya dia apa dari bawah gitu dia lihat. Dulu kita kalau zamannya Golkar itu di apa? Wah, tahu sendiri lah Pak Darmono, Pak Manihuruk itu kan tokoh-tokoh yang luar biasa. Iya. Dan nggak ada itu istilah kekayaan itu. Makanya waktu udah waduh, nggak ada kita berpikir begitu. Jadi tidak sadar nggak ada kita. Jadi ini saya kira ya dari Kalau dulu berjuang banyak untuk kepentingan rakyat, sekarang ada pandemi itu justru bukan untuk rakyat ya. Iya. Kesempatan. Musibah itu adalah kesempatan. Iya. Nah, ini memang anomali sekali. Iya. Jadi seperti ya kesannya memang seperti COVID ini jadi Iya. di bisnis di kan. bisnis kan Ya, coba kita dengar ini enggak ya asumsi aja. bansos, ada kita dengar apa itu masker di mana di Jawa Timur apa di mana? Iya. Banyak ada Banyak kasus-kasus itu Ada terkait apa COVID. hand sanitizer. Hah? Hand sanitizer. Iya, apa aduh Berapa? Susah Hah? diuji. Hah? Itu kenapa kok? Kan dia latar belakangnya itu tidak kuat. Nah, saya mau tanya sekarang nih, walaupun sesama narasumber, perbedaan posisi hari ini karir politik dengan dulu gimana? Nah, sekarang Iya, Orang bisa ya, jadi. seperti saya katakan dulu kita ada dalam apa? Di dalam ada seperti talent scoping gitu. Ada talent scoping. Jadi dilihat dulu apa senior itu melihat misalnya kalau dulu di game ini kita kan Ya. senior dia buat suruh bikin proposal kan Ah. itu udah menurut kita udah benar ini salah ini nggak benar kan bikin misalnya apa resume hasil rapat misalnya kan kita udah wah ini nggak benar ini gitu kan lama-lama kan ini mana yang benar kadang-kadang kita dia juga kan ya itu juga kita aneh udah bos nih ya udah ini udah benar padahal itu kan akal kita kan padahal karena apa Bob itu udah kita yakini bahwa apa yang kita buat itu benar jadi tidak akan mungkin kita nah cuman senior kita ini juga mendidik kita sebenarnya Iya. men-challenge kita ya, emang lu gampang jadi pemimpin kan gitu kan Jadi sebenarnya jadi pemimpin juga nggak gampang, Bang. nggak gampang Dia harus ada akar organisasi juga Iya. karena di situ dilatih jiwa kepemimpinannya dilatih di situ. terlatih berarti pertarungan kapasitas sekarang melawan isi tas gitu ya. iya Ya, sekarang ini. iya. Sekarang ini coba udah senang dia masih mikirin misalnya urusan yang atau melanggar hukum. Iya. Padahal bayangkan aja udah sampai wakil ketua DPR itu udah pakai nguing-nguing. Apa lagi dong? Udah hebat kan pakai nguing-nguing itu. Ya, negara ini terlampau. Padahal menyusahkan itu, Bang. Saya kira negara ini juga nggak benar. Misalnya semua harus coba anggota MPR, ketua MPR, wakil Iya. ketua MPR ada 5, DPR semua 5. Semua pakai nguing-nguing. Apa sih harus perlu kita nguing-nguing? Kan nggak perlu nggak perlu. Itu kan hanya apa performance gitu. Kita kalau di Australia Pak, ketemu dengan dulu kita di Australia ketemu misalnya Perdana Menteri Dunstan, itu naik bus aja tuh sama-sama, nggak ada masalah. Benar ya, iya Bang. Iya. Di Jepang juga Jepang pemimpin-pemimpinnya juga. juga nggak, pejabat-pejabatnya nggak terlalu Nggak ada. makan naik Jadi, kereta juga mereka. Jadi, tata protokoler itu pada saat menjalankan tugas. Setelah itu dia harus biasa lagi. Nggak ini. Sekarang kan tidak, dihitung melekat. Sampai belanja ke mall pun pakai pakwal. Iya. Iya, iya. Jadi dianggap itu bagian protokol yang melekat. Padahal melekatnya itu pada profesinya, pada pekerjaannya, pada tanggung jawabnya, bukan pada dirinya 24 jam. Iya, iya. Memang ini perlu juga dikontrol ini. Dulu kan zamannya Pak Harto kan karena banyak tentara kan pangkatan kan ada kalau jenderal intinya kan ada ajudannya kapten misalnya apa gitu.
Tapi kan sekarang udah sipil. Ya udah sipil. Siapa sih yang mau nyolek lu di pinggir jalan? Nggak Iya. ada lah. Hah? Artinya kalau tidak ada musuh ngapain takut ya Bang? Ngapain takut? Oh, iya. Mau sana nggak usah didikan apa Tapi kan kasihan juga dengan begitu kan kebutuhan kendaraan apa Ya. namanya pengadaan. Coba kayak menteri itu, menteri udah ada motornya, ada mobilnya lagi apa? Berapa kos yang harus dikeluarkan? Nah, Berapa ininya kan gitu. Yang orang antri ya kan mesti kalau dalam ilmu hukum itu kan semua sama. According to the law. Betul kan gitu, mestinya kan gitu. Iya. Coba kalau misalnya kalau itu dilakukan Pak, ya ini anggaran kebocoran uang negara ini. Bahkan coba sekarang coba lihat. Itu kan kita sekarang bertarung dengan teknologi. Kemarin saya tulis tentang masalah apa? Bagaimana utangnya BUMN berapa? 140 triliun. Itu Gojek sama Tokopedia Iya. bergabung 308 triliun. iya selesai itu semua. Selesai itu barang. Jadi sekarang udah harus begitu berpikir. Jadi tidak berpikir. Emangnya si Makarim itu makanya kalau kita lihat Makarim ya? Apa coba? Ya Nadiem. Ngadim. Kalau kita ngadim itu kan biasa-biasa aja dia. Iya. Tapi dia punya anunya berapa? Harus berpikir begitu. Nggak usah. Aduh. Hah? Oke sekarang inilah Bang. Ini sekarang kan udah bicara soal pemimpin tadi udah kriteria calon pemimpin seperti apa Abang udah kasih jawabannya. Nah ini soal mulai capres nih Bang. Ya kan bicara soal capres artinya sekarang udah mulai rame lagi nih ketika kasus Puan dan Ganjar gitu. Nah, saya nggak bicara itulah soal nggak usah balik lagi ke Puan situ. Ganjar aja, masih ada Anies, Nggak, masih ada Sandiaga Uno, Enggak, yang ini ada Susi, yang lagi kenceng ini nih Bli. Justru ada AHY. ini saya mau nanya ini sama Bli. Ini justru saya mau tanya sama Bli. Nggak beli nih karena kan pasti ada masih buku apa ini emosionalnya kan sama yang ini. Sama AHY masih ada hubungan. Artinya harus fair. AHY itu juga calon yang kuat, Iya. Anies juga kuat. Iya. Jadi yang lain-lain juga Sandiaga Uno saya kira potensi juga. Iya, potensi. Ada masih potensi bisa digerakkan lah gitu. Nah ini kan Bli. Hanura lah Bli ya kan. Ya. Ini kok saya tidak mendengar lagi nih Hanura gitu. Nah bolehlah ngasih pendapat tentang kriteria calon presiden. Iya, memang kalau Hanura sih untuk saat ini belum ke sana ya. Tetapi kita sebagai pribadi yang mencoba menganalisa, ini banyak terjebak permainan capres ini kan ada tiga ya. Pertama mendesain pasangan koalisi dulu. Ya. Sebelum ngomong calon nih, pasangan koalisi. Nah, pasangan koalisi ini ada dua pintu. Pintu partai yang di parlemen atau pintu suara sah. Ya. Nah, jadi jangan terpaku hanya suara parlemen saja. Karena dengan main dengan suara sah juga bisa menimbulkan hitungan yang lebih menarik juga. Kenapa? Karena ada 9,6%, hampir 10% itu ada suara partai non parlemen, 10%. Kita kan perlu 25% nih. Iya. Cukup. Jadi 15% itu suara dari suara sah yang itu kalau bergabung ini menjadi kekuatan besar Kekuatan besar sebenarnya juga, gitu. ya. Dengan jumlah partai yang lebih besar. Gitu. Saya kira ini sebenarnya yang jarang sekali dikaji oleh media ataupun para pakar bahwa simulasi yang harus dipilih itu jangan figur dulu. Karena syaratnya beda dengan pilkada. Pilkada masih bisa independen, Iya. bisa ngumpulin KTP, nyalon orang. Tapi kalau ini harus partai politik dan gabungan partai politik. Hitungannya dua, jumlah kursi parlemen nasional maupun jumlah suara sah nasional. Ya. Jadi kalau parlemen kita sudah ketemu nih variasinya. Apa? Kalau saya simulasikan itu bisa 4 lah itu. Bisa jadi ya dengan UKT itu. Tapi kalau misalnya didesain dengan suara sah, itu bisa 4, bisa 5 jumlah calonnya.
Nah sehingga kandidat ini mestinya membangun bagaimana partai yang non parlemen ini bisa jadi satu. Oke. Nah, jadi Karena ini kekuatan lagi ya. Ya, koalisi partai non parlemen itu sudah pegang hampir 10%. Tinggal yang di parlemen kita cari biar jumlahnya cukup 15%, dia gabung udah selesai. Nah, setelah dia selesai barulah bicara figur siapa yang akan dicari dan siapa berpasangan dengan siapa. Ini kan masih cair ini. Ya. Apakah dia orang yang dekat dengan ketua umum partai yang dipilih, atau orang yang memang dari bawah berkarir, dari rakyat berkarir bisa menjadi raja, istilah gitu. Nah, ini tinggal pilih yang desainnya yang mana. Apakah sistem warisan kekuasaan atau sistem yang memang tumbuh dari bawah. Nah, itu kira-kira kayak begitulah. Ini desain untuk partai politik ketika mau mencari pasangan. Nah, sekarang saya kira strateginya sama. Ya. Tidak ada lagi incumbent, kosong nih. Jokowi tidak maju, kayak Maruf Amin saya kira tidak maju. Jadi pres dan wapres tidak maju. Pertarungan bebas ini ya. Nah, berarti ini pasar bebas. Hmm. Dengan pasar bebas, maka desain itu betul-betul sangat pusarannya menjadi sangat besar. Kalau biasanya ada incumbent itu sudah langsung mengkristal, incumbent satu, yang lainnya tinggal ini. Sekarang tidak, semua. Bisa saja Jokowi punya desain berbeda dengan Megawati. Bisa saja itu terjadi. Dan ini akan menimbulkan kontraksi yang berbeda. Iya. Misalnya pasti kita mau ribut besar, Bri. Nah, ada daya pengaruhnya kan. Oh. Bisa saja kemudian SBY yang ingin comeback, dia menyiapkan diri juga. Oh, saya dulu nikmat juga jadi penguasa nih, saya harus kembali lagi. Gimana nih mendesain ini? Ada kesempatan ya. Kan itu. Kesempatan ada. Bisa juga yang ingin seperti misalnya Nasdem ingin menjadi ruling partai, maka dia mendesain bagaimana mendukung ini dan sebagainya. Nah, setelah itu selesai, baru kita beberkan figur-figur yang muncul. Apakah figur-figur yang muncul itu ini saja atau nanti akan ada momentum naik? Misalnya, kayak di Filipina, siapa yang bisa Cory Aquino jadi presiden? Karena yang disebutkan suaminya, politisi kan suaminya, dia ibu rumah tangga mendampingi. Tetapi ada kecelakaan politik, akhirnya malah yang jadi ini beliau meninggal naik ini. Nah itu istilahnya. Jadi bisa di Indonesia itu bisa saja akan muncul rising star di luar yang ada yang sekarang, atau rising star yang memang sudah tumbuh dari sekarang. Skenario. Nah itu bisa biasa kalau rising star seperti itu biasanya dari bawah. Orang yang berkarir dari bawah naik itu rising star. Tapi kalau startup itu artinya sudah ada dekat dengan ketua umumnya. Ini kayaknya Bli udah ada gambaran ini. Enggak, ini kan analisa aja. Kalau kita gambar-gambar dulu belum lah, masih jauh lah. Tapi kan sudah mulai kelihatan. Ini berangkat dari mana, ini berangkat dari mana. Nanti terminal pertarungannya adalah ketika koalisi partainya sudah mengerucut. Apakah mau pakai suara sah atau mau pakai suara kursi? Apa jumlah kursi? Mana yang akan dipakai atau dua-duanya? Nah ini akan polarisasinya akan macam-macam. Misalnya, PKS dengan siapa? Ya. Apakah dengan Demokrat? Mungkin saja bisa selesai Anies sama Ahy gitu. Tambah lagi satu partai lah. Siapa? Golkar. Apa Golkar? Golkar adalah kata atau saya dengar lagi kan? Nah, misalnya kan, apakah itu menjadi calon yang beneran atau bagian pada bergening? Oke, saya mau mundur, tapi berapa menteri nanti? Nah, bisa aja kan? Nah, bisa jadi pan juga memainkan hal yang sama. Zulkifli Hasan, mau saya juga punya persentase maju. Nah, Caimin belum lagi kan? Caimin ini diam-diam kan? Partainya stabil. Ya, gerak terus. Nah, ini saya kira ruang-ruang yang bisa muncul. Tapi bisa juga nanti akan ada turbulensi baru ketika ada fenomena politik mungkin di 2022 atau 2023 awal sebelum pendaftaran ada sesuatu terjadi, itu bisa juga munculkan calon baru yang betul-betul baru. Tapi kalau saya lihat begini soal calon presiden ini, menarik ini sebenarnya. Ada fenomena yang menarik dan saya kira ini bagus untuk bangsa ini. Iya. Saya kira ada, oleh sebab itu yang saya lihat yang paling menarik itu adalah hasil dari otonomi daerah.
Jadi otonomi daerah ini sebenarnya memunculkan pemimpin-pemimpin, the real pemimpin. Nggak bisa kita rekayasa, nggak bisa karena itu langsung dilihat. Jadi kalau ini Bung Palar nih, saya yakin inspirasinya Jokowi hari ini dimulai dari bawah kan? Iya. Berarti masabnya mulai dari bawah. Karena kita lihat juga kan di Amerika juga begitu kan. Ya dari tadi Bang Palar juga harus Iya. kalau mau jadi pemimpin harus dari bawah, harus dari organisasi, mulai dari ini. Dan ada sekarang yang saya lihat menolong atau membantu. Teknologi ini sangat membantu orang per orang. Apakah dia melakukan kejahatan atau dia kebaikan dan sebagainya. Dan nggak bisa karena begini ya. Kalau di medsos ini sekarang kan kita juga udah bisa jadi wartawan sendiri, itu kelompok juga bisa jadi wartawan. Jadi tidak bisa yang itu. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin di daerah ini adalah komunikasi yang sangat baik dan bisa dilihat secara kasat mata gitu. Tidak bisa dilihat. Dan kalau dia melakukan sesuatu, dia marah-marah aja ketahuan. Ya kan? Marah-marah ketahuan. Udah sekarang seluruh dunia bisa tahu marah-marah. Orang Cameron aja belajar bisa jadi viral. Jadi saya kira ini ada hal yang sangat menarik dalam kehidupan politik kita. Jadi kalau saya lihat dominasi partai itu juga tidak begitu dominan lagi. Kalau boleh kita membandingkan Bang, di era yang mana yang terbaik? Apa ya? Politik Indonesia. Di daerah mana? Di eranya siapa? Saya kira kalau kita lihat ya, era sekarang ini baik. Lebih baik. Baik. Baik apa lebih baik? Lebih baik. Karena artinya begini kan, misalnya Jokowi lah, contoh Jokowi. Iya. Ya, menemukan Jokowi itu kan bukan menemukan yang direkayasa. Oke. Tapi dia memang memasyarakatkan, kan gitu. Dia tentu sebagai manusia wajar saja. Tapi kan menemukan seorang pemimpin yang betul dari bawah itu kan dilihat apa kualitas dan kapabilitasnya kelihatan gitu. Misalnya kalau Jokowi di Solo, Solo itu kecil kan. Saya kebetulan orang Boyolali, jadi warawirinya kan kalau Solo kalau cari makanan di Solo. Kalau kita lihat Solo itu apa sih? Kan gitu kan kecil sekali. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan kota lain yang kotanya kecil sama dengan Solo misalnya, memang Solo lebih bagus kan gitu. Sekarang kalau kita berbicara misalnya Surabaya, Surabaya itu luar biasa. Sejak dipimpin oleh si Risma kan? Udah menteri sekarang. Sekarang menteri. Tapi bisa jadi presiden juga. Bisa jadi presiden. Tapi soal persepsi publik ke Jokowi bahwa Jokowi petugas partai itu, loh, begini, kalau itu pola partai. Jadi partai-partai kan punya isu-isu bagaimana create partainya kan macam-macam. Ada misalnya ini petugas partai, kan gitu. Sebenarnya ada baik dan ada tidak baiknya juga. Kalau petugas partai, you have to bertanggung jawab kepada partai kan gitu. Artinya apa? Ada yang baik bahwa you harus melakukan sesuatu yang baik untuk kepentingan partai. Karena kalau dia misalnya petugas partai melakukan yang baik, yang dapat hasilnya kan partainya. Oke. Cuma kalau misalnya Pak Jokowi kerjanya nggak benar, kan nggak ada tapi ini petugas partai kayak gitu lah. Jadi yang saya lihat begini, jadi pemimpin daerah sekarang karena era teknologi dan informasi ini begitu luar biasa, itu nggak bisa dan itu disitulah kemampuan seseorang kepala daerah. Misalnya kalau kepala daerahnya dari Sumatera Utara, sekerasnya ini isi bahasanya, nggak mampu merekayasa begini karena dia nggak smart. Yang gini-gini kan yang smart, kan gitu. Kalau misalnya Ganjar itu mampu memberikan wawasan yang luas, tapi dia kan bukan menjual dirinya jadi presiden, dia tidak pernah di-declare dia mau jadi running presiden. Ganjar, terus Kofifa lagi dilaporin. Kofifa lagi dilaporin. Itu kadang-kadang lupa, itu kan kosan itu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang sudahlah, Kofifa diam dulu. Nanti tinggal Risma sama Ganjar. Jadi seperti si Ganjar kan tidak pernah dia declare
saya kan Tapi pola komunikasinya mungkin bagus ya. Pola komunikasi. Iya. publik Dan kan dia Dan Ganjar saya lihat orangnya ini Bang, artinya mengikutin perkembangan teknologi, iya, artinya untuk teknologi. belum ada saya lihat pejabat yang main TikTok misalnya. Iya, dia udah main Ganjar TikTok gitu. TikTok. Dia ngikutin milenial main di TikTok, saya juga TikTokan gitu kan. Dan dia Ganjar. tahu masyarakatnya sampai bawah juga udah bermain medsos. Benar. Iya, Jadi iya. jadi komunikasinya kan coba kemarin itu dengan di Tapi kalau walaupun naik tinggi, kalau kendaraan sudah di booking duluan, pindah kendaraan lain gitu. enggak. Saya kira partai politik ini kan Rasional ya. rasional lah. Hmm. Dia rasional. Karena gini sebenarnya, saya sebagai orang partai, menjadi the ruling partai itu jauh lebih penting daripada sekedar saya harus jadi presiden. Betul. Karena the ruling partai itu mengatur pada presiden. Iya. Seperti misalnya Surya Paloh gitu, mungkin. Ya kan belum ruling partai sekarang. Oh. Tapi targetnya ada kan the ruling partai. Sekarang kompetisinya dengan PDIP cukup kencang karena urusan berebut menjadi siapa akan jadi pemenang pemilu berikutnya kan begitu. Karena kan di situ sebenarnya. Jadi kalau memang konsep the ruling party dipakai, maka siapapun yang survei tertinggi, apalagi ada kedekatan pasti diambil. Diambil, ya. Ini contoh kasus Jokowi kan. Iya. Jokowi kemarin Dan Iya. kosnya juga lebih murah. lebih murah. Kalau kader sendiri diambil lebih murah. Iya. Artinya bahkan kalau biasanya terah Soekarno terus yang maju, akhirnya kali ini Bu Mega mengalah dan memajukan Saya kira kalau Jokowi. kita bicara terah Soekarno ya harus dilihat bukan terah dalam artian fisik loh. Kalau saya melihat dalam Ideologis ya. ideologis Ideologi. itu paling utama. Apalagi hari ini kita memperingati 1 Juni itu ideologisnya itu. Tapi ada sejarah menarik sebenarnya pertanyaan Bang Bobi tadi itu. Kita ngomong Bu Mega misalnya berkompetisi misalnya ketika zaman lawan SBY. Iya. Kalau Bu Mega maju langsung berhadapan dengan SBY selalu kalah. Tetapi kalau Bu Mega memasang orang selalu menang. Iya. Ini terjadi. Ya. Oke, Posibowo dulu DKI. Bu Mega pasang Jokowi. Jokowi menang. menang. Kemudian pasang di Pilpres. Menang. Menang. Sampai Pak SBY bingung mau dukung siapa kan? Sampai yang terakhir kan? Akhirnya pasif. Tetapi kalau bertanding langsung, Pak SBY menang terus lawan Bu Mega kalau yang sama jadi pemain. Nah, jadi kalau ingin pertandingan ini seru menurut saya, Bu Mega memasang orang, Pak SBY menjadi pemain. Tapi nggak mungkin jadi presiden. Kalau saya lihat ya, Ya kan, tapi kan bisa, Wakil. 2024 kan bisa. Jadi wakil. Oh nggak bisa jadi Nggak presiden? bisa, karena jadi presiden itu 2 kali selesai. Tapi belum ada aturan, sudah jadi presiden menjadi wakil presiden itu belum ada aturan. Oh. ya tapi kan udah tapi kalau saya lihat Tapi kalau di survei boleh juga. kalau saya lihat Bu Mega ya, dia orangnya kan clean juga, clean and clear melihat sesuatu itu. Jadi dia nggak bisa diintervensi. Tetap rasional ya. Rasional. Tapi juga. kalau saya lihat-lihat, saya dengar-dengar tadi abang ngomong itu kayaknya abang nih Ganjar. Kita rasional aja melihat. Kalau saya sih melihat sesuatu ya kebetulan Masih Ganjar- 2024 udah milih sekarang. Ya artinya ya, makanya itu dari tadi tuh Bang Palar tuh selalu Ganjar, Nah, Ganjar, tadi Risma- Ganjar gitu. Tadi Risma juga kan. Enggak, tapi lebih menonjol Ganjar. Sekarang berlanjut dong. Ke Anies dulu sekarang. Biar bagaimanapun aku kan pernah ketua presidium PA Persatuan Alumni Gemini. Gimana? Ah, kalau Jadi masuk itu ini. namanya darah biru. Iya iya. Ya. Oke lah Bang, ini udah mau abang sudah mancing soal Gemini ini. Iya. Ini bentar lagi mau kongres nih Bang. Ibu Mega juga kan Gemini juga. Iya. Alumni juga kan sama juga kan gitu. Nah, ini bentar lagi mau kongres nih Bang, Gemini kan. Ini Gemini ini mau kemana nih arahnya nanti? Arah politiknya Ya. nantinya ke depan. Sebenarnya ya PA Gemini kan kebetulan sih PA Gemini kan nama. Beli pasek Gemini juga. Iya, Dulu waktu di Brawijaya. Oh, pernah Gemini juga. Nah, Ya, kemana lagi? awal ini. Tapi kita ya namanya kita waktu itu kan jauh lah. Iya iya.
Oke Bang, gimana Bang? Jadi kalau saya lihat begini, ya, dulu saya mimpin Persatuan Alumni GMNI ya. Memang banyak harapan masyarakat terhadap alumni GMNI. Banyak juga masyarakat terhadap kami misalnya. Ini kan kelompok Cipayung yang mempunyai power sebenarnya. Kalau berbicara kenegaraan, ada dari PNI, dari apa namanya, ada NU ya. Ini sebenarnya kelompok Cipayung itu khususnya HMI dan GMNI ini kan sebenarnya adalah ini sumber-sumber kepemimpinan yang salah. Sumber pemimpin itu saya katakan. Dan orang-orang ini ada memang udah terlatih. Misalnya kalau di GMNI kan dia PPAD, PPAD dulu. Nah, sekarang kongres ini kongres keempat. Menurut saya ini nanti akan dilaksanakan Juni ya Bang ya, bulan ini ya, 21 Juni. Saya kira yang pertama yang saya lihat PAGMN ini bisa berkongres itu adalah kongres sampai keempat. Ya, dulu waktu saya mimpin kan kongres pertama. Dan sampai 4 kali kongres berarti organisasi ini sudah jalan kan itu dulu. Nah, apa isinya? Nah, memang kadang-kadang orang melihat bahwa PAGMN itu diidentikan dengan undernya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya kira enggak. Nah itu Bang benar. Artinya gimana cara melepas image itu? Jadi gini, jadi memang kalau ini susahnya nih karena sama-sama banteng, ada bantengnya, sama-sama merah itu. Susah juga. Ini yang Seharusnya abang bikin banteng yang warnanya kuning juga. Iya kan? Jadi sebagai orang yang di Golkar, jadi kalau saya dulu waktu memimpin di Presidium selalu saya katakan gini, kalau PAGMN itu harus bisa kemana-mana, ada di mana-mana, tapi tetap bersama-sama. Nah itu ada saya. Cakep. Bisa di kemana-mana, ada di mana-mana, tapi tetap bersama-sama. Ini bersama-sama itu tuh, secara ideologis dia harus bersama-sama. Ya karena memang image-nya itu ya beliau. Sangat tetap bahwa GMNI ya PDI. Itu benar enggak. Makanya kalau saya dulu kan di Fakultas Hukum di Brawijaya, pas angkatan saya itu kita ikut GMNI. Nah ketika itu mulai kita merintis membangun ormas KMHDI. Waktu itu belum ada. Kan kita ingin melengkapi Indonesia nih. Orang nasionalis itu selalu ingin melengkapi itu. Nah MI ada, HMI ada, itu kan dari Muslim. M3 ada, dari Arole, ada Gamki, kemudian Gema Budi ada, Buddha. Yang Hindu nggak ada. Nah akhirnya kita banyak alumni GMNI yang dari beberapa kota berinisiatif membuat KMHDI biar ada Hindunya. Akhirnya saya lebih fokus di KMHDI sampai jadi sekjen juga. Ketuanya sih itu dulu ya, anggota DPR itu siapa yang dari Golkar? Ya artinya bergilir lah. Bergilir. Nah, saya sempat jadi sekjennya. Periode kedua saya jadi sekjen. Jadi kita merintis membangun itu melengkapi Cipayung Plus. Kan ini lengkap. Tapi kalau seandainya sekarang Bang Palar ngajak beli ke GMNI gimana? Ya kan ada, alumni ada. Orang jadi istilahnya udah pernah jadi anggota GMNI gimana nggak ada? Kayak kalau berarti masih masuk ke PA-nya masih. Bisa. Kalau kayak Bang Baskara bilang, ini orang GMNI yang ditugaskan membentuk KMHDI. Jadi ada beberapa teman jadi anggota dewan sekarang dari Bandung dia. Jadi dari mana-mana. Tapi kita merintis lah. Jadi memang PAGMN ini cukup unik mestinya. Jadi memang kadang-kadang nggak bisa dibisarkan masyarakat antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan GMNI atau PAGMN kan gitu ya gitu. Tapi ya bagaimana itu udah lahirnya sama pakai bantengnya walaupun di sana banteng moncong putih, di sini kan nggak pakai moncong putih. Tapi karena selalu berbicara masalah ideologi. Pakai moncong kuning aja. Kuning-kuning gitu moncongnya. Anura banget ini. Kasih kan tidak usulin nomor sekian. Jadi Bob ya, kita kongres yang akan datang ini Iya. begini karena kongres yang datang itu untuk alumni GMNI sangat strategis. Kenapa? Itu perubahan generasi loh. Udah akan terjadi perubahan generasi. Itu perubahannya seperti apa? Ya, artinya secara fisik kan udah beda kan? Udah beda yang akan datang. Tantangannya juga beda, ininya juga beda. Ini misalnya akibat pandemi ini kan udah berubah pola berpikir semua orang. Cara kita dulu kalau kita salaman pun dulu pelukan atau apa gitu, sekarang kan nggak lagi kan? Main tonjok aja kan? Jadi
Jadi udah sangat beda. Biasanya kan kalau kita mulai bicara yang akan datang ini ya. ada negara kan gitu kan. Nah, jadi kalau saya lihat memang harus alumni GWN itu kan ke depan ya harus betul-betul dia sebagai soko guru daripada masyarakat gitu. Khususnya kalau kaum intelektual kan. Alumni ini kan intelektual kan berbicara masa depan apa. Dan dia juga harus bisa sebagai talent scouting untuk pemimpin masa depan. Nggak apa-apa, caranya macam-macam. Misalnya seperti Bob katakan ini Bang Palor ini kayaknya arah-arahnya ke sana gitu. Kan nggak apa-apa. Iya karena itu sah dong Bang, saya ngomong gitu karena Dia sudah modern beneran, di ronsen. Makanya kemarin saya bikin tulisan kan itu Eh. sesama nasionalis jangan terini dengan medsos. Tapi sepertinya Mbak Puan agak-agak alergi sama medsos, Bang. Saya kira nggak alergi juga. Karena gini, kalau kita di panggung itu dikasih bisikan dikit, terus belum. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi. Jadi orang itu harus, jadi harus bisa dilihat. Medsos nggak bisa kita lawan. Iya. Kalau melawan Medsos medsos kan kalau ngomong potensi ke depan, yang suka medsos, yang calon-calon layak presiden kan tidak hanya Ganjar aja. Ridwan Kamil juga bagus. Betul, iya. Anies juga belakangan ini saya kira mantap. Kalau Anies udah gencar sih. Mantap dia ininya. Jadi kalau memang apa ya battlegroundnya nanti antara visi misi formalitas yang biasa dengan medsos ini bisa jadi dua tempat lahan kompetisi. Iya. Jadi kalau calon presiden tidak masuk di dunia ini, habis. Saya lihat Sandiaga Uno juga mainnya bagus, dia sekarang masuk juga di medsos ini. Jadi muda-muda semua ini. Nah, kalau muda-muda ini saya kira kalau memang ingin kompetisinya meriah, menurut saya yang tua-tua kasih saja sudah yang muda-muda hari ini. Ini artinya Pak Prabowo ya udahlah nggak usah ikutan lagi gitu beli. Saya nggak ngomong begitu, tapi kalau boleh, ini kan sebagai anak muda nih ya, kan ya. Kalau bisa ke depan ini udahlah, kalau bisa 55 tahun ke bawah kita cari kompetisinya speednya biar sama. Artinya begini, kalau speednya sama, mereka akan bisa mengunjungi seluruh Indonesia. Kalau usianya terlalu jauh, ini jangan-jangan hanya 4-5 provinsi aja disentuh. Kurang imbang. Nah, coba bayangkan kalau ada Anies, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Ganjar, yang muda-muda semua ini. Ada Prabowo keren langsung ini ya. Kalau soal idiom bahwa presiden itu harus Jawa gimana beli? Ya nggak apa-apa. Kan pemilihan rakyat ini kan bisa milih, dan Jawa pun kadang-kadang dikombinasikan. Jawa Barat masuk Jawa atau tidak? Kan banyak juga istilahnya Pasundan. Jadi bisa saja misalnya kalau Jawa dengan Jawa, nah SBY Budiono, malah sesama Jawa Timur lagi. Rakyat tidak lagi melihat itu. Tapi harapannya ada nggak dia melihat Tapi Indonesia? kalau saya lain berpikir, kalau bisa ya, kalau saya berpikir harus tergambarkan kemajemukan. Nah, itu. Jadi kalau Jawa ada dari luar Jawa, itu paling ideal. Ya salah satu apakah presidennya atau wakilnya. Itu idealnya. Mewakili Nusantara lah Bang. Tapi kalau saya lihat tren masyarakat pasca kasusnya SBY Budiono, dia tidak terlalu memastikan fanatisme asal orang, tapi visinya masuk nggak, visi ke-Indonesiaan, visi kenusantara. Contohnya Jokowi, dia orang Jawa, orang Solo, tapi kan memikirkan juga sampai perpindahan ibu kota negara yang paling serius Jokowi. Saya kira itu Untuk memajukan Kalimantan, untuk jalan tol Sumatera. Suara dia sedikit di Sumatera, tapi dia fokuskan jalan terus. Cara berpikir itu yang dilihat oleh masyarakat. Memang itu juga menjadi satu yang dilihat. Tapi kan biar bagaimanapun harus kita bisa gambaran gitu. Maksud saya, ini Ganjar kalau mau jadi presiden jangan mikirin Jawa Tengah aja, mikirin NTT juga, mikirin Papua juga. Artinya kan Anies juga begitu. Artinya kan Kamil juga begitu. Ini kan ruang geraknya sekarang mereka masih sempit beli. Kan mereka Ganjar jadi gubernur. Adalah alasan gampang. Ini udah nanti.
Tapi ini menarik ini ya, karena yang saya lihat yang mau masuk ke bursa lah kita ya, Iya. bursa Dari survei lah dulu ya. survei ya. Ini seumur-umur loh. Ya. Asik nih. Iya. Asik ini kalau Iya, dikasih asik. ya. Ah. Artinya yang senior semua Iya. berpikir menjadi pelatih. Iya, pelatih. Jadi Pep Guardiola, ada jadi Mourinho gitu loh. Iya, iya. Jadi keluarkan ilmunya. Jadi kalau kalau ada memaksakan dirinya pada dia udah umur gitu, malu sama Bang Palang. aduh, wih. Abang jangan nyindir. Iya. Sebut aja nama, Bang. Oh, Bukan. Coba ya. Saya membayangkan ini ya, membayangkan saja. Memang kalau Gerindra misalnya berani pasang Sandiaga Uno, Ya. itu akan segar ya. Segar, iya, mana? PDIP misalnya bisa pilihan Puan Atau Prananda, Ganjar. Ganjar. Segar juga. Iya. Mungkin Anies, PKS, Anies. PKS Amin Anies Anies. segar juga. Segar, iya. Jadi Asik. kesegaran ini akan pertarungan gagasannya akan lebih Iya, hidup iya. dan kekiniannya akan ada. ya artinya 2024 ini adalah pertarungan orang muda, Orang muda. juga pertarungan para pelatih. Ya itu benar. Ibu Mega jadi pelatih, SBY jadi pelatih, Prabowo jadi Jadi pelatih. pelatih. Udah. Karena Prabowo bisa saja ketika beliau menjadi pemain kalah, tapi ketika menjadi pelatih hebat. Hebat, ya Bisa saja terjadi begitu. Ya. Nah, SBY kan perlu diuji lagi. Berapa kali jadi pelatih kalah terus. Siapa tahu sekarang menang kan? Pengalaman kalah ini bisa jadi menang gitu loh. Bu Mega sudah sering menang. Iya. Nah, menambah jam terbang lagi gitu. Tapi itu menarik itu. Jadi yang tua-tua jadi pelatih itu. Iya. Berarti malam ini, hari ini, Yang tua jadi pelatih kesimpulan dari pembicaraan kita adalah capres, yang muda capres. yang pertarungan adalah pertarungan orang muda, juga pertarungan pelatih di 2024. Oke, terima kasih Bang Palar sudah bersedia hadir di studio Komat Kamit. Ya. Beli Pasek juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ngobrol bareng Ya. lagi nih Bang, Ya, ya kan? ya. Untuk itu. Nah, oke, sampai di sini pembicaraan obrolan kita, obrolan asal tapi nonjol akal sehat. Sampai bertemu di Komat Kamit berikutnya. Salam.